Hai semua, kita kali ini belajar bahasa Inggris. Sekali lagi kita perlu belajar bahasa Inggris ini. Kita mempersiapkan untuk komunikasi kita, karena tidak hanya untuk sekolah yang dipakai di bahasa Inggris ini ya. Karena banyak orang menyangka hanya untuk siswa SD, SMP, SMA. Nah, di dunia kerja, di dunia yang lebih luas dari itu, atau di dalam pergaulan masyarakat dunia, itu banyak negara yang memang tidak bisa terlepas ya dari bahasa Inggris. Itu bahkan di dalam banyak negara itu bahasa Inggris sudah menjadi second language, sudah menjadi bahasa utama yang kedua dipakai. Tentunya di Indonesia belum ya. Nah, makanya kita preparation, kita mempersiapkan, kita mencari tahu, kita menggali di dalam bahasa Inggris ini apa aja gitu. Chapter kali ini yang kita bahas adalah verb pattern, pola kata kerja. Nah, pola kata kerja inilah yang bisa kita pakai. Kita bisa mengungkapkan kalimat yang positif, kita bisa mengungkapkan kalimat yang negatif. Nah, tentunya ada patternnya, ada pola, ada rumusan. Nah, yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini ya, di layar HP Anda, pattern untuk positif sentence dan negatif sentence. Nah, pola inilah yang mesti kita inikan, kita cerna gitu, kita olah, kita analisis. Kita tuh dari subjek. Nah, makanya bagi Anda yang belum menguasai mengenai subjek atau subjek pronoun, Anda melihat di Teacher Satyau ini, di YouTube Om Satyau ini, Anda cari yang subjek ya. Nah, subjek itu apa? Subjek pronoun. Nah, nanti baru bisa lanjut lagi ke sini. Subjek plus verb one. Verb one disebut juga kata kerja bentuk pertama, base verb. Base form itu adalah kata kerja. Nah, makanya di belakang subjek itu kata kerja. Dia bisa berbentuk verb one, bisa berbentuk verb two. Kalau kita pakai verb three itu sebelumnya diawali dulu have atau has. Verb one juga bisa diawali sebelumnya dengan modal auxiliary. Nah, bagi Anda yang belum tahu modal auxiliary-nya, buka dulu chapter modal auxiliary. Kemudian kita punya verb ing. Verb ing juga disebut dengan kata kerja bentuk satu yang ditambahi dengan ing form present participle ya. Present participle sama dengan verb ing. Bentukan dasar semua ditambahi ing. Nah, diawali dengan to be present. Kalau dia present situasinya. Kalau dia situasinya masa lampau, was were. Nah, itulah bentukannya. Kita paham dulu tuh yang mana yang verb. Misalnya eat makan. Eat nanti untuk orang third person singular, eat-nya jadi eats, ada tambahan s. Misalnya mengajar,
mengajarkan teach. Teach-nya untuk he sama she menjadi teaches. Teach menjadi teaches. Kalau have dia menjadi have has, kalau dia eat menjadi eats. Nah, yaitu kita tahu verb 1-nya sekian, verb 2-nya kalau eat tadi verb 2-nya yaitu apa? Eat. Ada yang tahu nggak? Eat perubahannya menjadi ate. ate. Yang bentuk ketiganya atau past participle eaten. Nah, seperti itu. Verb ing-nya adalah eating. Nah, itu adalah untuk pembentukan kalimat positif. Intinya kalau kalimat positif ya strukturnya adalah yang seperti ini ya. Artinya tidak ada not, bukan kalimat perintah, kalimat suruhan, dan jelas bukan imperatif. Jelas bukan question, maksudnya gitu. Bukan question, bukan interrogatif. Bukan untuk menanyakan pertanyaan ya. Nah, ya inilah yang kita bahas. Bahasa Inggris ini ya butuh proses ya. Yang tadi kita bahas ada have has, ada am is are. Nah, kelima tersebut adalah auxiliary. Nah, makanya dikombinasikan dengan chapter auxiliary. Ada chapter modal auxiliary. Ada chapter tambahan kata kerja dengan tambahan SIS. Nah, baru kita masuk sekarang ini ke kalimat yang negatif. Sama seperti yang untuk positif tadi, diawali dulu semuanya dengan S. Subject pronoun. I, he, she, it, we, you, they. Nah, ketujuh tersebut ya. Baru di belakangnya ada don't. Kalau orangnya I don't, we don't, you don't, they don't. Selain itu, doesn't. Setelah itu, bentukan base verb atau verb 1. Nah, baris bawahnya tuh, kita pakai verb 3. Verb 3 sama dengan past participle. Kalau di kalimat negatif, haven't atau hasn't. Ada yang bilang dengan haven't, hasn't itu sama saja. Nah, di baris ketiga kita ngelihat bentukan verb 1 atau base verb kata kerja bentuk 1 yang tanpa tambahan s, tambahan is itu diawali dengan cannot, must not, will not atau won't, should not, may not. Itu adalah modal auxiliary yang kalimat negatif. Misalnya you cannot play the guitar. You cannot play the piano. Nah, itu negatif in modal auxiliary. Baru ada verb ing ya. Verb ing tentunya tense-nya adalah continuous. Continuous sama dengan progresif. Tentunya yang dimaksud di sini present continuous tense, past continuous tense. Bisa jadi juga dia future progresif atau future continuous tense. Jelas diawali dengan to be, dengan not, atau kalau dia berbentuk future adalah will not, gitu. Will be not ya. Itu misalnya saya tidak akan sedang belajar. I will not be. I will not be learning.
when you come tomorrow. Nah, inilah kalimat positif, ada negatif. Masing-masing kita pelajarin, tulis satu kalimat. Nah, diterapkan gitu. Demikian saja, Anda silakan olah sendiri. Saya sudah memberikan arahan yang cukup jelas ya. Verb 1-nya, verb 1 itu ada 2, verb 1 ada yang SES, ada yang base form, ada modal auxiliary. Yang mana yang disebut dengan modal auxiliary? Modal auxiliary itu ada can, ada could, will, would, may, might, shall, should, ought to, had better, must. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kemudian ada have, has, di mana ada verb 3, di mana ada past participle, di situ ada have, has. Makanya kalau Anda dengar verb 3 itu past participle. Past participle beda sama present participle, beda ya. Nah, itu aja. Kalian good luck belajarnya, good luck, semangat, bahasa Inggris pasti bisa. Terima kasih, see you later.